Bapak Ibu. Selamat Hari sore. ini kita akan belajar tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Baik, kita akan maju pada slide berikutnya. Di prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan itu ada prinsip yang pertama berpusat pada peserta didik. Artinya bahwa pembelajaran harus memenuhi potensi, kebutuhan, perkembangan, dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik. Yang di sini adalah profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan kepada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional. Prinsip yang kedua yaitu kontekstual. Menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya dan lingkungan, serta dunia kerja dan industri. Nah, prinsip pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Bahasanya lugas dan mudah dipahami, tidak mengulang naskah atau kutipan yang sudah ada di naskah lain. Nah, dokumen tidak perlu dimuat kembali, misalnya lampiran Permendikbud seperti capaian pembelajaran, struktur, dan lain-lain dalam dokumen kurikulum operasional. Nah, prinsip yang keempat di kurikulum operasional itu harus akuntabel. Artinya dapat bertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Nah, prinsip yang kelima melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Nah, pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite, satuan pendidikan, dan berbagai pemangku kepentingan, antara lain orang tua peserta didik, organisasi, berbagai sentra, serta industri dan dunia kerja untuk SMK di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya. Nah, Bapak Ibu, kurang lebih itu prinsip-prinsip yang harus kita terapkan di kurikulum operasional. Saya ulangi lagi, yang pertama bahwa prinsipnya berpusat pada peserta didik, yang kedua kontekstual, yang ketiga akuntabel, dan yang kelima melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Silakan mungkin ada tambahan dari Ibu Dorcas, Ibu Jane, atau Mama Rambu Ika tentang materi kita hari ini. Silakan. Saya Pak Yanto. Iya, Ibu Dorcas. Saya sudah bisa resen karena saya menggunakan HP. Saya tidak lihat dia punya itu. Oh, tidak lihat materinya. Iya, terima kasih untuk presentasi yang sudah dilakukan oleh Pak Yanto. Dari 5 prinsip itu, kalau menurut saya ada satu prinsip yang terakhir itu yang memang agak kesulitan untuk semua itu kita lakukan. Seperti contoh salah satu tentang Dudi. Dudi itu sepanjang saya jadi kepala sekolah, salah satu itu belum pernah saya lakukan. Karena macam kalau kita di Sumba Timur ini tidak ada apa yang dapat kita ajak untuk kita bisa berkolaborasi atau bekerja sama di sekolahnya kita. Sehingga untuk itu memang agak kesulitan. Mungkin ada pendapat dari teman-teman lain yang bisa cara seperti apa kita berkolaborasi dengan Dudi. Kalau untuk pemangku kepentingan yang lain mungkin kita bisa misalnya puskesmas dan lain-lain mungkin kita bisa, atau kepolisian kita kan bisa buat hubungan dengan mereka untuk misalnya mereka menyampaikan tentang narkoba dan lain-lain. Tapi untuk dunia usaha dan dunia industri ini, apalagi di sini agak susah ya, belum pernah ada yang berkolaborasi atau bekerja sama dengan sekolah. Jadi mungkin ada pendapat dari teman yang lain untuk bisa memberi contoh bagaimana kita membangun hubungan dengan Dudi.
Mungkin itu saja dari saya, Pak Yanto. Terima kasih. Terima kasih Bu Dorcas buat tanggapannya. Ada dari Bu Jen mungkin atau Mama Bu Ika mau menanggapi pernyataan dari Bu Dorcas. Oke, dari saya Pak. Iya Bu Jen. Juga sama hal dengan Mama Dorcas menyampaikan tadi menyangkut dengan Dudi. Saya di sekolah saya memang baru 4 tahun berjalan, jadi untuk bekerja sama dengan dunia usaha ini sama sekali belum ada. Tetapi kolaborasi kami dengan bagian pemerintahan, terlebih di tempat saya ada Lanal Angkatan Laut. Nah, Angkatan Laut ini setiap tahun mereka bekerja sama dengan kami, memberikan PBB, pramuka. Mereka juga mengadakan semacam BIMTEK untuk anak-anak, memberikan motivasi bagi anak-anak. Itu menyangkut dengan bagian Lanal. Juga kami ada Kamtimas Desa, Babin Desa, polisi desa namanya. Nah, polisi desa ini selalu bekerja sama dengan kami. Ketika ada masalah di sekolah kami dengan sekolah yang lain, mereka berperan penting hadir untuk memberikan semacam edukasi kepada anak-anak yang bermasalah, bahkan kepada orang tua. Dengan puskesmas juga setiap bulan mereka hadir untuk memberikan semacam tambah darah bagi anak-anak perempuan yang usia subur. Dari bagian keagamaan, ketika kami ada hal-hal yang kami membutuhkan mereka juga selalu hadir untuk memberikan penyiraman rohani dan semacamnya. Jadi untuk melibatkan pemangku kepentingan ini, banyak organisasi yang hadir di sekolah kami. Tetapi kalau untuk dunia usaha memang sampai hari ini sama sekali belum ada. Itu mungkin dari saya. Baik, terima kasih Bu Jen. Dari Ibu Pengawas ada mau disampaikan? Silakan. Halo, Ibu Pengawas. Iya, Pak Yanto. Iya, Bu. Memang kita sepaham, sudah sejalan dengan Ibu Dorcas dan Ibu Jane juga saya. Iya. Yang bisa kita libatkan pemangku kepentingan itu ya mungkin dari puskesmas, kelurahan, kepolisian itu. Tapi kalau macam dunia industri, saya rasa juga kita ini kurang pas itu kalau menurut saya. Nah, sedangkan yang lain-lain ini yang ada koordinasi dan supervisi dari Dinas Pendidikan, saya setuju. Jadi itu saja, saya juga tidak perlu banyak omong lagi karena Ibu Dorcas sama Ibu Jane tadi sudah sampaikan. Oke. Demikian Pak Yanto. Baik, terima kasih ibu-ibu bertiga, kecuali saya Bapak di dalam room meeting ini ya. Terkait dengan kerjasama berbagai pemangku kepentingan, organisasi yang mendukung pendidikan dan berbagai sentra, dan terutama dunia industri, usaha dan industri. Saya kira kita sekolah bisa kalau kita punya kapasitas di dalam untuk kelengkapan sarana. Seperti di sekolah saya kerjasama dengan PT Buana Sejahtera. PT Buana Sejahtera itu dalam rangka mensuplai kebutuhan anak-anak di kantin sekolah. Jadi ada susu, ada makanan-makanan dari PT Danang. Itu bisa. Jadi karena saya punya kantin sekolah, jadi saya belanjanya di PT Buana dengan persyaratannya memang kita harus nanti mereka. Kemudian saya juga kerjasama dengan Pelni dengan Pelni waktu itu mereka mensuplai es krim
es krim. Memang kalau kita sudah kerjasama dengan dunia industri, barang yang mereka kasih ke kita di sekolah seperti kulkas atau itu tidak boleh kita isi dengan produk lain, harus produknya mereka, dan kita belanja perusahaan jual makanan untuk menambah kita memaksimalkan kerjasama itu untuk mendukung perkembangan satuan pendidikan yang kita pimpin. Mungkin ada tambahan dari ibu-ibu yang lain? Saya sedikit. Tidak ada lagi. Iya, Iya, Bu Dor. Saya berterima kasih sudah dengan informasi yang ada tadi dari Pak Yanto, yang itu membuka wawasan yang untuk bisa membangun hubungan kerjasama tadi dengan dunia usaha. Nah, selama ini mungkin tidak pernah kami lakukan. Salah satu kendalanya mungkin itu tadi yang Pak Yanto bilang, kami tidak punya apa tadi itu kantin, tidak punya koperasi. Mungkin salah satu itu mungkin yang perlu pertama untuk harus ada sehingga kita bisa buat seperti itu. Terus yang berikut lagi, yang saya berterima kasih sekali dengan Ibu Jen tadi, dan kita bisa bangun hubungan kerjasama dengan Kodim, dengan kepolisian, dan lain-lain. Ya, itu juga bagus sekali informasi yang mungkin ke depan kami bisa akan bangun seperti itu, bisa untuk bentuk bangun hubungan kerjasama dengan yang sudah disebutkan oleh Ibu Jen tadi. Jadi terima kasih sekali. Diskusi ini saya rasa sangat bermanfaat, memberi pengalaman baru untuk kita bisa lakukan ke depannya. Itu saja mungkin yang saya tambahkan, Pak Yanto. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dorcas, terima kasih Bu Jen, terima kasih Mama Pengawas, karena waktunya kita sudah pas untuk diskusi kita hari ini. Kita akan masuk ke sesi berikutnya terkait dengan prinsip pengembangan kurikulum operasional. Ada apa yang kurang jelas nanti kita bisa saling chat di WA atau di WA grup kita ya. Saya kira sampai di sini diskusi kita, Ibu-ibu. Halo. Halo. Iya, Pak Yanto. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Ya, selamat sore. Terima kasih. Sampai ketemu pada Sampai jumpa. sampai ketemu pada meeting berikutnya. Oke. Ya. Selamat sore, sukses selalu. Selamat Iya, Ya. sukses selalu. Dadah. Nah. Ya. Dadah. Ya. Ya. Dadah.